Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di IAPE Solo ya, tahun 2025, di mana kita di jalan apa sih? Slamet Riyadi kayaknya. Slamet Riyadi. Di Diamond Center Betul. Solo Surakarta ya kan. Oke, bersama saya Bapak Susanto Kolin. Ya, saya biasa jadi Dahya. Belum ganti nama ya, Pak. Wih, paling serem ini kita nih. Nah, ini dari ini ada Perdana Centuria. Ya. Ini paling heboh banget loh pokoknya. Dimana kalau kita lagi podcast selalu banyak banget nonton. Entah kenapa beliau selalu jadi magnet kayaknya gitu ya. Ya kan? Oke, Pak Santo. Ya. Nah, teman-teman nanyain nih, ya kan? Ya, Jadi ya. karena masih baru, belum setahun atau gimana nih? Belum setahun ya. 7 bulan. Iya, 7 bulan betul ya. 6-7 bulan lah. 7 bulan. Ya, 7 bulan Ya, 7 bulan. itu Ya. kayak bola salju Ya. makin gede, makin serem, makin gede, makin serem gitu ya. Alhamdulillah, insyaallah. Oke. Ini udah pamer ketiga ya. Jadi GPPE, SPE. Ini all print ya, GPPE, IAPE, ya terus ada open house 2 kali ya, dan hari ini kita ikut IAPE Solo. Ya, pamerannya kalau pameran sendiri ini sudah yang keempat ya. Pertama all print, IAPE, GPPE. Ya, terus open house-nya 2 kali, udah 5 kali, ya, sekarang di IAPE 6 kali. 6 kali. Belum sampai 7 bulan. Udah. ya kira-kira sebulan sekali lah. Ya, ini dia. Karena kan kita memang baru masuk di bidang ini, tapi ya harus agresif. Betul. Harus agresif. Ya. Ya. Betul perusahaannya agresif, ditangannya agresif. Udah makin serem jadi kan. Biasanya kan kalau berkembang biasanya dalam vendor itu 3 tahun ke atas, 5 tahun kayak tetangga sebelah atau gimana gitu lah ya. Oke, Pak Santo, kira-kira gini. Apakah nanti akan ada penambahan line up lagi atau mereka deh berhenti di sini dulu sampai tunggu di 2026? Ya. Nah, itu apakah ada penambahan lagi? Oke, kalau penambahan line up pasti ada. Karena kan kita mau di pasaran itu produk kita lengkap sesuai dengan teknologi yang ada. Nah, kalau mengenai line up produknya mungkin Pak Jeffrey bisa bantu jelasin. Oke. Ya, ini mendapatkan apa yang disampaikan sama Pak Susanto Kolin ya, sebagai owner dari PT Perdana. Ya. Ini memang tahun 2025 ini jelas PT Perdana akan banyak nambah line up produk. Ya, kemarin kan kita baru warming up ya, karena kita mulai start baru 1 Juli. Kita warming up selama 1 semester ya, dan sekarang harusnya sudah harus siap ya kan, untuk mestinya untuk tinggal laras ya, untuk jalan lebih jauh ya. Jadi kita akan banyak akan nambah line up produk, kita akan tambah dengan adanya kita UV hybrid ya kan, yang 3D ya, kita ada UV hybrid yang pakai tentang fluorescent ya. Kita juga akan ada tambah nanti ada DTF yang ada tentang fluorescentnya. Kita juga akan tambah nanti ada UV DTF-nya ya. Nah, itu ke depan ya, kita juga akan tambah dengan mesin-mesin finishing juga ya. Terus kita juga akan tambah dengan main consumable-nya ya, karena kita nggak cukup menjual untuk equipment-nya, kita juga akan ada juga untuk consumable-nya. Jadi teman-teman digital printing di Indonesia nggak usah takut ya kan, beli mesin sama PT Perdana ya. Jadi kita akan support untuk kebutuhan consumable tinta ataupun medianya. Oke. Berarti nanti akan ada perkembangan di media juga ya? Pasti di media juga harus ya. Ya, harus ya ke situ. Kirain setahun ini mesin dulu, tahun 2006 baru ke bahan dulu, baru ke tahun ketiga baru jalan semua. Ini harus berjalan kesinambungan Pak, ya kan? Ya jelas kita kan ini karena jual mesin kan untuk membangun infrastruktur ya, supaya kita bisa jual consumable. Istilahnya nanam. Nah, saya nggak mau dong Pak, ya kan, kita nanam, ya kan, begitu sudah tumbuh, sudah tinggi pohonnya, sudah berbuah, yang ambil orang lain. Oke. Ya, jadi tetap consumable-nya ini sudah kita mulai siapkan untuk masuk. Oke. Rencananya Pak, itu consumable atau bahan tadi tuh mau import sendiri atau punya? Ya, yang jelas Sharing gitu? Perdana ini punya ya sudah jalan sebetulnya consumable ya. Tapi kita nanti melengkapi di mana yang customer yang memang belum pernah belajar dengan PT Perdana.
Oke. Ya, jadi kita sebetulnya udah punya consumable, tapi kita nanti kembangkan lagi consumable-nya. Oke, sebetulnya Ya, udah punya ya sebelumnya. Sudah punya, tapi mungkin kita akan kembangkan kayak transfer paper, itu kan belum ada, ya kan? Nah, kita akan kembangkan ke situ. Terus kayak laminating, ya, nah kita akan kembangkan juga ke situ. Oke, Ya. mantap. Oke, Mas Anton. Untuk yang pemilihan mesin, Ya. ini bakal akan ada gulungan mesin baru nih yang keren-keren gitu. Itu biasanya kan ada yang orang memilihkan, oke ini pakai yang ini pakai yang ini. Kalau di Perdana Century sendiri, memilih sendiri Pak Santo sendiri atau Om Jeff itu betul orang atau gimana? Tentunya kami sebagai tim, ya inilah kita ada satu tim ya bersama tentunya Pak Jeffrey, Pak Jose, Ya. dan beberapa yang lain. Pak Santo juga. Ya, dan termasuk saya ya, kita kalau mau milih mesin pasti kita berembuk dulu lah ya. Jujur omongan Betul. Pak, Tim. apalagi Pak Jeffrey expert di bidang ini, Pak Jose juga ya. Jadi banyak masukan dari Betul. Pak Jeffrey, dari Ya. Pak Jose untuk ya maksudnya pemilihan yang tepat. Betul, Ya, betul. ya, ya. Betul. Soalnya ada beberapa vendor, Ya. tapi yang ini dibawa ke sini. Dari kami pun gini, mungkin Pak Jeffrey juga pernah sampaikan di wawancara sebelumnya, kami sih pasti memilih yang ada kualitas harus terjaga, misalnya harus kualitas baik lah. Kami juga nggak mau yang milih yang hanya harga yang paling murah tapi kualitas nggak ada, tapi ya yang pasti kualitas nomor satu untuk kami. Nulis, mantap. Jadi kami tidak masuk ke yang low end sekali ya, paling tidak mid low ke Ya. atas lah ya, mid ke atas. Tengah ke atas. Ya kira-kira gitu. Oke, pas ke bawah sudah lah lupakan gitu ya. Bukan lupakan lah, itu mungkin kan bukan makanan kami lah kira-kira Oke, gitu. mantap. Berarti memang udah disusun bahwasannya kami ini di level ini gitu ya berarti. Ya kira-kira begitu, kira-kira. Mantap. Nah Om Jabri, kira-kira gini, untuk sekarang ini makin berat banget lah ya. Jadi teman-teman di vendor itu udah mulai ya harga itu. Jadi berbagai macam model cara berjualannya ya kan menurut Om Jeffrey nih dengan penting-penting harga kan atau ada harga tertinggi harga terendah itu untuk Perdana Century ya itu aman nggak sih kira-kira? Jadi begini ya, jadi kita nggak selalu jualan murah ya. Kita sekarang ini kita lebih mengedepankan mengenai seorang after service kita. Jadi orang beli mesin sama PT Perdana ini nyaman, aman ya, supaya mereka juga bisa jalankan bisnisnya dengan baik, lancar. Ya, kalau mereka sukses, kita sukses. Ya, jadi masalah perlakuan special price untuk customer yang serius fokus dengan Perdana, ya kita pasti support. Ya, tapi bukan berarti kita mau ikut-ikutan jualan murah dan segala macam. Ya, seperti yang Pak Saleh bilang, kita masuk ke medal, ya kan. Tapi bukan berarti kita nggak melayani customer yang di bawah. Ya kan? Tapi kita mesinnya kita nggak bisa masuk main di low ya, karena yang kita cari adalah seperti yang Pak Santo tadi bilang, kita ingin menjual mesin-mesin yang berkualitas supaya teman-teman di digital printing ini terus terang aja investasi dan beli mesin sama PT Perdana ini dia kan bukan cuma beli, tapi sekarang dia bisa nggak rugi lah ya, bisa menjalankan bisnisnya ke depan sukses ya. Kalau mesinnya lancar semua kan pasti baik ya. Jadi kita nggak pernah termalu dengan situasi itu ya, karena yang kita pikirin sekarang ini kita ingin kompetisi secara sehat ya, tapi kompetisi yang fair, kompetisi yang cerdas ya kan, bukan kompetisi yang sekarang ini ancur-ancuran harga. Nah, itu nggak bisa satu masalah juga. Tapi PT Perdana jelas kompetitif ya kan, pricing yang kita tempatkan itulah kita kompetitif. Oke, mantap itu. Mengenai ini service, itu paling utama banget tuh. Jadi kayak setelah dijual, pelanggan pasti minta dong. Ya. Gitu-gitu itu kira-kira penyusunannya tuh gimana? Kan baru nih. Jadi begitu berantakan semua. Oke. Saya kebetulan punya partner, dalam hal ini ada Pak Jose ya, yang sekarang kita tempatkan sebagai marketing manager, dan dia juga mengkontrol untuk after service. Dia kan punya background technical. Dia kan mantan senior technical di Aqua. Ya kalau mau tahu mesin-mesin matan ya kan, CTI itu yang gede-gede ya kan, ya itu hampir 70-80% dia yang install di Indonesia. Ya kan, jadi dia paham betul mengenai service harus. Ya kan, baik kita sekarang ini kita juga
ya kemarin rakernas kemarin kita udah bikin suatu manajemen teknikal yang baik ya untuk bisa mensupport ya kita punya penjualan. Apa seharusnya seperti respon time, downtime, ya kan, spare part apa semua itu kita sudah siapkan dari awal kita setting ini PT Perdana itu PT Perdana Centuria ya bukan cuma bicara line up mesin tapi sudah spare part kita harus siapkan, aksesoris seperti apa, manpowernya itu kita sudah siapkan. Jadi nggak usah khawatir dengan itu semua. Walaupun PT Perdana baru 7 bulan, tapi PT Perdana ini ya kan ya sudah bisa kompetisi dengan teman-teman ya yang sehat ya kan. Jadi kita siap untuk kompetisi dengan saudara-saudara kita yang sudah pengalaman 10 tahun. Centurianya 7 bulan tapi PT Perdananya 60 tahun. Jadi ya kematangan kedewasaan perusahaan ini sudah nggak bisa diraguin lagi. Apalagi terus terang PT Perdana ini kan bukan cuma jual paspor, dia sudah sukses sebagai market leader untuk mesin A3, baik Konica maupun Rivo. Nah ini kan melengkapi, ya kan. Jadi saya pun juga yang baru dipercaya sama Pak Susano, kita juga ingin menjaga nama baiknya PT Perdana. Jadi ini sinergi sekali, ya kan. Makanya saya pernah bilang berkali-kali, hari ini ya kan customer pemain digital printing di Indonesia, ya itu mau butuh mesin digital printing baik A3 maupun last format ya, kita siap melayani kebutuhan teman-teman semua. Jadi nggak usah mencari-cari pikir-pikir kemana-mana. Di kita semuanya ada. Betul. Mulai dari A3, last format, bahan apa lagi? Ya, nanti akan lengkap semuanya. Jadi kayak one stop shopping gitu ya. Mudah-mudahan di ulang tahun yang pertama kita sudah lebih matang dan lebih siap lagi. Bergeraknya. Ya, tinggal 5 bulan lagi nih, umurnya 1 tahun nih. Kalau baby 1 tahun baru merangkap. PT Perdana Centuria 1 tahun sudah lulus kuliah S3. Oke, Pak Santo. Ya. Untuk si Perdana Centuria ini kan udah kenceng banget nih. Sebagai pemilik ya, ini dengan itu udah siap gak dengan segala macam apa yang terjadi di dunia printing, bukan dunia printing ya, kalau di A3 kan udah printing juga. Maksudnya kalau yang di large format kan beda banget nih. Itu udah siap dengan yang segala hal yang banting-bantingan harga, apa ya, apa gimana, atau tabrak-tabrakan atau saling begitu ada gini diambil di tikung-tikung gitu. Tentunya sih sudah siap dan memang kan sebelum masuk ke bidang ini, kan memang saya juga udah diskusi sama Pak Jeffrey dan tim yang lain. Kira-kira sih saya udah memahami lah ya kira-kira untuk masuk ke bidang ini ada kalau bisa ketemu kendala apa, masalah apa, kira-kira sih saya udah tahu. Tentunya seperti tadi Pak Jeffrey katakan, kita di sini harus bisa beristilahnya bertarung secara positif, harus bisa kompetisi yang sehat, bukan saling sikut yang tidak sehat ya. Yang paling penting adalah kompetisi yang sehat. Karena kalau tanpa kompetisi kadang-kadang perusahaan juga nggak bisa maju, ya kan? Betul. Jadi ya kalau ditanya udah siap atau belum, ya pasti kita siap. Pasti kami siap. Ya. Mas Santo siap. Oke, untuk yang kompetisi tadi, yang dipastikan ini nggak akan mudah, karena juga dibilang kalian yang pengennya sehat, pengennya ini, nggak juga ternyata di luar sana, gitu. Menurut Pak Santo gimana kira-kira? Gini, kalau saya sih ya, saya selalu memandang saya nggak, kalau kompetisi saya anggap, kalau dari sudut pandang saya selalu anggap ini selalu sehat. Ya, untuk saya tidak ada yang tidak sehat selama ini ya. Karena saya selalu pandang dari sisi positif. Karena kalau tiap kali kita hanya pandang dari sisi negatif terus, wah mungkin bisa kesel, bisa bisa kayak dendam. Ngapain? Kita ini bisnis kok, ya kan? Memang kadang kalah dikit, tapi ya di sisi lain bisa menang, bisa ini secara yang penting secara keseluruhan kita bisa maju, bisa growth. Lah itu yang utama lah menurut saya lah ya. Jadi kalau misalnya hanya ya sikut menyikut dikit ya udahlah gitu loh. Itu adalah bagian dari bisnis. Karena tanpa sikut menyikut dikit kita nggak bakal bisa maju kok. Nah ini ya salah satu jawabannya bijaksana banget gitu kan. Memang terbukti udah lama banget, jadi betul tadi bijaksana dan lebih
apa ya, wisdom Iya. kan sama aja ya. Iya Pak Santo. Itu gini, mengenai harga, Ya. karena saya pikir waktu Pak Santo sebelum ada perdana Century ya, Hmm. itu masih perdana Jatiputra gitu. Ya. Dan bisa dihitung tuh beberapa yang main di A3, Hmm. ya kan. Ya. Mungkin fight-nya mungkin nggak seganas yang di kelas umat. Ya, Yang betul, ya, wah, betul, oh, betul, itu betul. hujannya Ya. udah kayak hujan batu gitu kan. Iya, 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 Nah, betul, betul. itu menyikapinya gimana Pak? Jadi meyakinkan diri sendiri, oke, saya siap untuk yang large format karena memang nggak semua orang siap dengan hal itu. Ya, Karena ya, sudah biasa dengan bisnis yang ini, ya, walaupun bentuknya bergeser ya, sama-sama cetak juga, cuman di sini lebih ganas gitu. Ini kan kandang singa ini gitu. Itu menurut Pak Santo kira-kira. Oke lah, tadi aku bilang pandang aja lebih positif apa gimana. Cuman memang hal yang terjadi di sana itu ngeri banget. Mungkin Ya. Pak Jeffrey yang ngeliat apa gitu. Betul. Dari Pak Santo sendiri tadi ya bijaksana. Ya. Atau yang lain mungkin ada tambahan seperti kayak harusnya aku begini untuk menenangkan diri sendiri misalnya. Ya gini, kalau sekali lagi kalau dari saya pribadi juga ya, dan atau secara perusahaan, kami kan jalanin bisnis kan juga udah cukup lama lah. Yang masa sebenarnya istilahnya persaingan yang kayak gini, ini juga bukannya saya nggak pernah lihat, udah sering lihat, udah sering maksudnya kan kami saya kebetulan sebelum masuk ke join yang Perdana Jatiputra Koni kami Nota kan saya kan di Perdana juga tapi di grup-grup lain, divisi lain. Dari divisi foto pernah, divisi IT pernah, divisi ya macam-macam yang lain lah ya. Itu juga bukan kadang-kadang dulu misalnya dari divisi IT kita jual barang-barang IT. Ya, itu jual memori misalnya itu juga persaingannya sangat luar biasa. Itu cuannya atau profitnya tipis sekali ya udah kita harus ambil kadang-kadang. Ya kan. Nah, ini hanya salah satu aja. Jadi maksud saya kalau saya lihat ini yang tadi seperti saya katakan tadi karena pengalaman yang sebelumnya, saya nggak mau lihat ini. Waduh, ini suatu kendala yang besar atau persaingan untuk saya anggap sesuatu yang normal. Harus ada persaingan di bisnis. Kalau nggak ada persaingan kita nggak bisa maju. Kira-kira gitu sih pandangan saya sih ya. Jadi kalau saya sih hanya menyikapi selalu dengan positif lah. Kira-kira gitu. Kayaknya harus belajar. Karena kita nggak semua bisa dipositifin. Ternyata memang sana mungkin kecewa atau gimana gitu. Cuman tadi bijaksana banget. Ini udah jam terbang tinggi udah ini. Om Jabri. Enggak. Kira-kira kalau yang Pak Santo mungkin mantau dari atas lah ya. Iya. Wah, ini yang bagian belakangan buar itu gimana nyikapinnya kira-kira? Begini Pak. Saya tidak terpancing dengan situasi itu. Yang saya lakukan adalah bagaimana PT Perdana Jatiputra bisa merebut share di setiap daerah. Ya, dan makanya kan saya berusaha untuk buat mapping area. Kita coba untuk menciptakan lead prospek. Ya, dari mesin-mesin lain kita jual ini, kita mau jual kemana? Customer-nya siapa? Ya, itu yang saya lebih banyak sekarang ini bagaimana sekarang activity. Ya, salah satu tujuan kita ikut IAP ini kan juga itu. Ya, jadi itu Pak. Jadi hasil rakernas PT Perdana kemarin, ya kan. Jadi terus terang, ya kita banyak suatu yang kita akan lakukan ya untuk merebut market share di Indonesia. Ya bagaimana database ya, ngesarin database kita ya, merebut market share ya, kita mengembangkan kita punya line up produk ya kan. Terus bagaimana kita sekarang perlu bisa netralisasi pasar ya. Terus kita punya activity, kita ada roadshow, open house ya, ada door to door, ada exhibition ya. Nah itu yang kita akan lakukan ya kan. Jadi untuk bisa merebut suatu market, ya kan, merebut market share, nggak bisa kita cuma duduk ataupun sekarang menunggu bola. Kita ingin jemput bola. Nah jadi targetnya PT Perdana Jatiputra sekarang menjemput bola. Mendekatkan diri dengan customer ya, melayani kebutuhan teman-teman digital printing ya di setiap daerah ya kan, itu khususnya umumnya nasional. Itulah ya, memang ini tugas berat ya kan ya, makanya ya kan sekarang
kita menyiapkan itu. Jadi kita sekarang dalam untuk tahun 2025 ini ya kan, dari target ini ya kan, kita sudah menciptakan lead ya kan untuk bisa memenuhi untuk target ya. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha kerja lebih keras ya kan, ya lebih bersemangat lagi ya, tim juga harus lebih agresif ya kan, dan tentunya saya juga ya kan, tim sales kita lagi kita terus perkuat karena masih ada yang harus ditambah ya, karena kan memang ini begitu cepat sekali PT Perdana Jati Putra bergerak ya kan, membangun suatu bisnis last format ya kan. Ya jujur aja ya kan, orang nggak pernah menyangka dalam waktu singkat PT Perdana bisa bersaing ya kan. Di mata luar memang susah, wah hebat sekali PT Perdana Jati Putra divisi last format, tapi kita terus terang masih terus lagi membangun ya. Orang lain boleh terus memang di mata luar memang gerakan PT Perdana Jati Putra ini terus terang aja begitu agresif ya, tapi sekali lagi kita memang lagi mengarah ke sana. Ya kan, kita lagi bekerja keras membangun, tapi yang paling penting buat saya, apa yang saya mau lakukan ini adalah yang paling penting adalah support dari owner. Dalam hari ini terus terang aja berkali-kali saya katakan, support yang luar biasa dari Pak Susanto sebagai owner ya, untuk mendukung ya kan program kerja kita kan, untuk menjadi ya salah satu ya kan supplier ya mesin digital printing di Indonesia, sebelang yang bisa yang terbaik lah ya, yang terpercaya, yang terbaik lah ya kan, dan bisa memenuhi kebutuhan teman-teman digital printing ya. Itu yang sekarang ini yang kita memang lagi kejar. Ya. Ini kalau dari saya sendiri nih, dari kacamata saya sendiri, ini Perdana Centuria ya, itu kan bangunnya dari nol banget nih. Ya. Kita ngomong ke belakang dulu Om Jeffrey mungkin masuknya setengah-setengah nih. Yang udah halatnya terbangun, masuk separuh, atasnya apa gitu ya. Tapi kalau ini kan memang dari nol banget emang kan. Nah, itu seberapa ini sih? Kembali lagi, ini kan semua ya kembali lagi, ini kan karena tim yang saya bangun ini kan memang sebetulnya tim yang siap ya. Ditambah lagi ya kan, terus terang semangat dan harapan dari Pak Susanto Kolim ya, kayak ini ya kan, bergeraknya nggak setengah-setengah ya kan. Makanya orang-orang kita nih ya kan, ya mereka ya orang-orang yang siap untuk ya perang lah kasarnya. Jadi maka semua ini sama-sama sebetulnya saya cuma pindah rumah ya, baik namanya saya, Pak Yakobus, Pak Jose, ini cuma pindah rumah, jadi sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Ya kan kita tahu produk mana, karena saya pernah di Primet, mimpin Primet 5 tahun, saya pernah di Aneka Warna 3 tahun, mimpin Gading Murni dari Bapak tahu dari posisi mana sampai posisi mana, nggak perlu saya cerita ya kan. Jadi karena pengalaman itu ya kan, ya kita bisa menentukan line up produk. Ditambah lagi Pak Susanto Kolim sebagai shareholder ya, yang memang sangat fokus ya, sangat ya jujur sangat semangat sekali ya tim ini untuk cepat bergerak. Nah itulah yang bikin PT Perdana Jati Putra divisi last format bisa sekarang ini di luar dugaan teman-teman. Dia pikir kita baru merangkak ya kan, ya baru berjalan pelan ya. Makanya kan kemarin ada salah satu owner bilang ya kan, nggak perlu saya sebut namanya, PT Perdana Pak Jeffrey ibarat baru lahir langsung lulus S2. Tidak melalui TK lagi kan, tidak melalui kelas 1 lagi. Ini yang bicara orang hebat. Ya, tidak SMP lagi, tidak SMA lagi, dia langsung lulus S2 kan. Ya terima kasih. Tapi kan itu menurut orang luar. Tapi saya masih jauh ya kan, lagi berjuang. Kan kita terus terang aja nggak takabur kan. Ya saya tetap memang harus kerja keras kita semua. Betul. Untuk mencapai itu semua. Ya kan, terima kasih kalau orang beranggapannya PT Perdana sekarang begitu cepat bergerak ya. Tapi sekali lagi ini nggak akan bisa buat apa-apa. Ya, kalau Pak Susanto tidak support, semuanya disupport ya kan. Iya itu pujiannya itu ya. Kapitalnya support ya kan, semangatnya disupport ya.
diberikan kepercayaan yang luar biasa ya, ini harus dijaga betul. Betul. Ya itulah yang bikin PT Perdana sekarang juga seperti ini ya, karena kembali lagi karena eh, pemodal ataupun pemegang saham atau bosnya saya ini luar biasa. Itu yang buat semua Lah semangat. iyalah. Sekarang kalau bosnya semangatnya luar biasa kan kita mesti juga semangat dong Pak, ya kan? Betul. Bosnya semangat, saya nggak semangat, kelempem, enggak, ya kan? Ya kan? Jadi semua karena kita jadi percaya, karena dengan supportnya Pak Susanto kita jadi percaya nih. Geraknya lebih ya udah nggak berhitung lagi lah, ya kan? Udah nggak pakai sekarang ini ragu-ragu, ya kan? Kita optimis. Saya optimis PT Perdana Jati Putra Divisi Last Format. Saya optimis 1-2 tahun ke depan ini ya kita sudah bisa tinggal lantas lah. Wis, mantap. Ya. Oke, Pak San. Kira-kira ini tingkat kepuasan Pak San terhadap Centuria ini Ya. itu berapa kira-kira? Kan ada bintang-bintang nih. Ya. Dari mulai kinerjanya, action plan-nya, apapun itu yang di 7 bulan ini, itu tingkat kepuasan dari Pak San sendiri sebagai pemilik. Oke. Kan seperti tadi Pak Jeffrey katakan, kita kan ada beberapa tahap lah. Memang kita kalau dari segi speed, kecepatan istilahnya berkembang, kalau nilai 1 sampai 10, 10 itu sangat puas, yaitu saya sih nilainya 10. Kalau dari segi kecepatan speed, karena seperti Pak Jeffrey katakan, dalam 7 bulan kita tuh udah bukan TK, SD, SMP lagi ya, dengan tentunya dengan support kerjasama dari tim senior, orang-orang senior semua ya, seperti Pak Jeffrey, Pak Josi, Pak Yapus dan lain-lain. Itu kami tuh bukan TK, SD, SMP, langsung S2. Nah, kalau dari segi speed itu semua ya, dari segi kerjasama, saya sih menilai ini angka 10. Saya sih sangat puas. Memang kalau untuk hasil, saya yakin ya ini memang belum, kalau untuk hasil sejauh ini misalnya 1 sampai 10 saya anggap 8,5. Kenapa masih belum 9, belum 10? Sebentar lagi saya akan pasti kesana. Karena kita harus realistis. Ini baru 7 bulan. Ya kan, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, bebenah dikit, ya kan. Tapi dari segi tim, kesiapan tim sales, marketing, teknis, semua itu sudah adalah orang-orang senior, orang-orang yang sudah siap, udah siap tempur, ya bukan orang junior lagi. Jadi kalau lihat sekali lagi dari segi kesiapan apa itu saya juga anggap 10. Nah, tinggal hasil menurut saya sih sedikit lagi, karena setiap kita mengikuti acara misalnya open house kami, acara pameran, acara ini kelihatan sekali hasilnya bagus. Hasilnya terus terang bagus, bukan hasilnya nggak ada, bagus sekali malah menurut saya. Saya anggap yang kita baru mulai, hasil ini bagus. Contoh seperti IAP kali ini, memang kemarin hari pertama agak sepi ya. Tapi hari ini kan kita juga lihat langsung, kita dari hasilnya, dari penjualannya, itu saya sih sangat puas terus terang. Ya, tinggal tunggu lagi besok. Ya kan? Nah, jadi saya yakin dari hasil ya sebentar lagi udah 9, 10 lah, sebentar, itu masalah waktu doang. Tapi seperti tadi saya bilang, secara overall saya anggap 10. Kalau dari kecepatan, kesiapan ya, mungkin kalau di rata-ratanya ya 9 lah sekarang. Karena ada hasil kan belum, tapi dari kesiapan apa-apa udah 9. Dari 1 sampai 10 ya udah 9 sekarang. Mantap. Ya. Jadi saya tambahin Pak ya, betul apa Pak Susanto bilang. Ya, sekarang ini karena ekspektasi kita cukup tinggi untuk mencapai target. Nah, kalau Bapak tanya sekarang ini target yang kita mau capai, memang terus terang aja karena kita baru 7 bulan, karena ekspektasi kita tinggi, kita kepengen menjadi langsung S2 ya kan, itu terus terang kita lagi mau menuju ke sana. Ya, tapi memang ya belum seperti apa yang kita mau harapkan gitu ya hasilnya. Nah, kita lagi ke arah sana. Ya, susah seperti yang Pak Susanto bilang, realistis kita bicara. Tapi tim ini bergerak, tim ini bekerja, ya kan, itu mempunyai harapan kan, untuk ke sana.
Ya, sekali lagi saya katakan, saya belum mencapai target maksimal. Impossible kalau bisa saya mencapai target maksimal dalam umur yang sekian. Betul nggak ya kan? Kita nggak ingin bluffing. Oke. Nah, tapi memang udah ada hasil yang cukup baik ya kan, dan pergerakannya semua ya kan, kita juga bisa buka cabang, membangun tim segala macam, strateginya jelas semua ya kan. Saya bilang itulah ya kan. Jadi ya kan, nah, itu yang apa yang sampai, jadi kita belum mencapai target yang kita mau, Oke. yang manajemen mau, yang kita sama-sama mau. Oke. Ya, karena ekspektasi kita targetnya ya pasti ya bersaing sama teman-teman yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Bukan baby lagi kan. Tapi kalau bandingin sama target sekarang yang memang sekarang yang perusahaan-perusahaan katakan yang biasa-biasa, ya kita sudah nggak main di situ. Betul. Ya seperti yang Pak Soto bilang, tim yang saya bawa ini tim yang berpengalaman. Itu enggak ya kan? Nah, tim berpengalaman yang sudah lama dulu pernah sukses di tempat lain, yang saya bawa lagi kemari. Sempat bercerai kan Pak? Nah. Ya kan, sempat bercerai. Ya kan, sekarang kembali lagi kumpul, ya kan? Iya, betul, Nah, betul. ingat ya, kita berkumpul karena sudah bercecer tadinya Pak. Betul, betul. Ya kan, jadi jangan dipikir saya itu sekarang ini bedol kampung. Kagak ada saya bedol kampung, ya kan? Ya kan, begitu pada saat kita sudah terpisah, terus saya satukan kembali. Nah, dengan ya karena dukungan dari support dari Pak Susanto, saya optimis Pak. PT Perdana, ya kan? Saya sudah, kalau hari ini tidak ngomong asal ngomong Pak Mas Prawi. Sebelum ini sukses, saya kayaknya tidak bisa enak tidur dan enak hidup nih, ya kan? Jadi ini harus saya buktikan, ini untuk harga diri saya juga Pak. Oh iya, Ya kan? iya. Ini betul-betul ini saya kepengen semua apa yang saya punya sekarang sekuat-kuatnya saya curahkan di sini. Ya kan? Jadi saya nggak kepikir yang lain lagi. Apapun yang terjadi, PT Perdana ini adalah betul-betul pelabuhan terakhir buat saya. Ya, udah nggak ada lagi koma titik. Ya kan? Karena punya kerja kan, kadang bisa puas dan kecewa. Kecewa pun saya tidak akan ninggalin Perdana. Oke. Apalagi saya puas. Tapi yang hebat tuh sebenarnya, saya sangat respect. Saya open aja nih, ya kan. Ini kan nanti kan Bapak kan bisa ada teman-teman lihat, ya kan. Yang paling hebat dari Pak Susan, saya sangat dihargai. Ya kan, saya terharu. Saya baru masuk 4 hari, pas masuk ulang tahun saya, Pak. Oh iya. Ya, seumur-umur saya kerja di mana-mana, nggak pernah ada bos saya ngerayain ulang tahun saya, Pak. Oh, ya kan? Betul, ini suatu kenyataan. Baru 4 hari saya masuk. Ya, nah itulah terharu saya. Duit bukan segala-galanya buat saya, Pak. Walaupun saya butuh uang. Oke. Semua orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Tapi sekarang penghargaan, perhatian itu mahal sekali, Pak. Ya kira-kira seperti itulah, Pak. Ya, terima kasih. Bagus banget. Ini saya ngomong baru hari ini, saya ngomong sama Pak Susanto, ya kan? Ya kan? Iya, Betul iya, kan? iya. Tapi sudah, ya kan baru saya bilang sama Jose, saya bilang sama Pak Joko, luar biasa. Ya kan? Padahal Pak Susanto anak saya loh, Pak. Ya kan? Karena aja, ya baru sumber jagung ya Pak. Iya, iya. Dia udah perhatian luar biasa. Betul. Terima kasih Pak Susanto. Sama-sama jadi. Iya, Om Jeffrey, ini lagi satu lagi nih yang paling Iya. penting ini. Eh, Tadi udah kita sampaikan ke Pak Santo, Om Jeffrey dan tim itu punya nilai tingkat kepuasan 9 rata-ratanya. Itu nilai tinggi banget. Dimana semua vendor untuk ke angka 7 aja susah sebetulnya bagi saya. Karena kan banyak vendor nih, karena juga saya menilai satu-satu tuh. Itu juga masuk akal juga apa yang dibilang Pak Santo. Jadi mulai kecepatannya, pengembangan itu memang saya juga mengikuti. Itu luar biasa banget. Nah, dengan semua tanggung jawab yang besar itu, menurut Om Jeffrey mampu nggak sampai di titik ujung sampai di level 10 semua? Harusnya ini kan tim ini bukan tim baru yang bekerja sama dengan saya. Ya, ada yang pernah kerja sama di Primet sama saya, ada yang kerja sama di Aneka Warna sama saya, ada yang pernah di Gading Murni bersama saya, ya kan. Jadi harusnya ini saya optimis, ya kan. Ini cuma ada ya maksud saya ya untuk penyesuaian lagi sedikit lah kan. Ya, jadi sekarang begini, suatu tim sepak bola ya kan yang tadinya sangat solid tiba-tiba terpecah. Oke. Ya kan, dia pindah ke klub A, B, C, D, kembali lagi dalam satu grup. Kayak pemain nasional deh, kayak pemain nasional Argentina. Dia kan itu kan di satu ini kan mendadak.
betul, Betul nggak? betul. Betul nggak? Kalau ada Latihan piala rutinnya kan di dunia, klub-klubnya. betul, Nah, betul. itu tinggal sekarang saya menyelaraskan kembali. Ya, saya yakin bisa memadukan ini. Ya, sekarang saya yakin senior-senior ini bisa saya rangkum ya kan dalam satu tim yang solid. Ya kan? Ya karena kan masalah satu memang saya eh, pimpinan mereka di tempat lain juga, ya kan, dan saya teman yang paling tua juga, ya kan. Memang saya pimpinan mereka dan saya yang paling tua, jadi nggak sulit untuk menyatukan mereka karena kan tetap mereka sungkan dan mereka masih menghargai saya. Karena saya nggak cuma memerintah, Pak. Ya karena saya bisa melakukan apapun juga. Betul. Saya bukan sebagai GM, saya bukan cuma duduk, kamu kesana ya, kamu kesini ya, tidak, Pak. Karena saya bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Ya kan, dari A sampai Z pun saya bisa melakukan. Saya bisa jadi sales, ya, saya bisa jadi supervisor, saya bisa jadi manager, saya bisa jadi finance, ya kan. Jadi semua saya bisa menjadi. Saya rasa tim ini cukup solid ke depan. Ya tinggal pembuktian. Oke, itu dia. Pembuktian. Dan saya terima kasih sama Pak Susanto sudah memberikan kepercayaan dan saya akan berusaha dengan teman-teman satu tim semua untuk bisa membuktikan harapan dari Pak Susanto. Insya Allah. Amin. Nah, untuk Pak Santo, harapan terbesar untuk Perdana Centuria apa menyamai Perdana sebelumnya atau gimana kira-kira maunya? Karena milik sendiri nih. Ya, tentunya kalau dari segi keberhasilannya ya pasti saya mengharapkan ya bisa menyamai atau mungkin lebih besar daripada Perdana, maksudnya yang udah ada lah ya. Tapi paling tidak saya pun harus realistis karena kan ini kan perlu proses. Perlu ada beberapa tahap yang masih harus kita lalui, yang masih harus Perdana Centuria lalui. Tapi saya yakin dengan tim yang ada sekarang, dengan kekompakan yang ada sekarang, kami pasti bisa mencapai target kami. Ya. Ini perlu kepercayaan penuh nih. Terima kasih Pak Susanto. Ini kepercayaan cukup mahal yang harus dijaga dan harus dibuktikan, ya kan, dengan kerja keras. Ya, tanpa kerja keras impossible kita akan sukses. Ini pertaruhan habis-habisan udah ya? Ini kayaknya pertaruhan habis-habisan buat saya pribadi. Harus habisan. Ngomong apa lagi? Ya kan? Betul. Saya udah nggak berharap, udah nggak pikir macam-macam. Ya kan? Cuma fokus ke satu titik. Bagaimana saya membawa PT Perdana ke depan. Jadi yang terbaik. Mantap. Nggak perlu jadi yang terbagus sebaik apa gimana? Nggak perlu jadi nomor satu. Yang terbaik aja. Yang terbaik itu Oke, ngeri. Mas Santo terakhir Mas Santo. Jadi tingkat kepuasan sudah, terus untuk kinerja dan action plan-nya sudah. Nah, kira-kira misalnya attitude nih dari teman-teman semua. Ya. Kan satu tempat ya. Itu kira-kira menurut Pak Santo dari satu personal itu mungkin harus tahu ya individunya satu-satu gitu. Itu memang orang-orang pilihan atau gimana memang rasanya nih? Maksudnya dari ini maksudnya adalah tim dari tim kami. Timnya semua itu. Memang setiap orang pasti memiliki karakter yang berbeda lah ya. Tapi saya sih bersyukur semua meskipun karakternya berbeda, semua kita bisa kompak. Nah itu yang penting dalam dalam tim lah, ya kan. Berbeda-beda is okay, ya kan. Attitude berbeda is okay. Tapi harus ada yang bisa saling mengisi, ya kan. Harus ada yang bisa, mungkin kadang harus ngalah dikit, kadang harus memang harus ada suatu kepemimpinan, tapi kadang harus ngalah dikit. Tapi kalah untuk menang. Nah, kira-kira garis besarnya sih gitu. Tapi ya intinya secara attitude masing-masing orang itu, saya sih nggak ngelihat dari sisi minusnya. Saya anggap itu semua bisa kompak untuk kerjasama, ya, untuk sama-sama maju. Terus ini yang saya suka dari tadi ngobrol sama Pak Hasan ini selalu positif ya. Dari segi bisnis, segi manusianya, segi apanya. Itu yang saya semakin percaya kita akan bisa maju bersama Pak. Saya luar biasa. Yang terakhir Pak Hasan, ya. Untuk kepemimpinan Om Jeffrey ini, sebagai pucuk perang tadi, itu udah sampai mana kira-kira? Seperti yang tadi, kalau mau pakai penilaian seperti yang tadi 1 sampai 10 ya.
Sebenarnya tadi saya udah katakan dari segi speed apa-apa semua tuh udah di 10, cuman hasil memang belum. Tadi Pak Jeffrey sendiri udah akui, kita juga harus realistis kan. Hasil tadi kan saya bilang 8 setengah lah. Tapi untuk saya sih saya anggap 8 setengah itu angka yang cukup bagus. Bagus sekali malah dengan baru 7 bulan. Oke. Ya kan? 8,5 kita istilah udah melewati yang tadi udah melewati TK, SD, SMP, S1 udah lewat, ini udah S2. Ya, tinggal masalah waktu, ya, tinggal beberapa step lagi ini harus bisa mencapai 10. Kalau individunya Om Jeffrey, Saya sih sangat puas dengan kinerjanya, sangat agresif. Inilah orang yang kita perlukan. Oh. Karena kalau tidak ada orang yang seagresif Pak Jeffrey, gimana kita bisa mencapai S2 dalam 7 bulan? Ya kan? Terus terang sosok kepemimpinan Pak Jeffrey yang juga memang expert di bidang ini, ya ini sesuatu yang saya acungi jempol. Ya, makasih, Pak. Jadi ini yang bisa membawa Perdana Centuria ke angka 10. oh amin. Dari Pak San sendiri, ada pengakuan yang luar biasa banget buat Om Jeffrey, ya kan? Berarti memang kayaknya udah saling percaya banget nih, chemistry udah lengket banget kan, tinggal fight-nya aja yang belum ini, tambahin lagi kan gitu kan. Ya, untuk ke arah maksimal ke titik 100 itu kan yang kita kejar, ya kan? Karena biar bagaimana kan sehebat apapun tim kita, kan 100 orang semua kan kita berapa banyak kita bisa mencapai penjualan. Karena kita punya target, ya targetnya harus kita capai. Ya, nah ke arah sana kita sudah buatkan punya strateginya, kita sudah buatkan aktivitinya. Nah, tinggal bagaimana kita mengeksekusi, mengimplementasikan apa yang kita sudah plan. Ya. Jadi ini kayaknya Om Jeffrey dari 2 tahun kemarin sampai yang sekarang ini di 7 bulan ini planningnya udah hampir penuh nih. Ya, harus, besok apa lagi, besok apa lagi gitu ya. Tinggal kita bagaimana kita bisa menjalankan kita punya plan. Planning bagus seperti apapun juga, kalau kita nggak bisa implementasi, kita bisa eksekusi, nggak akan jadi apa-apa, Pak. Betul. Iya kan? Kan cuma gaya doang. Ya, ada beberapa memang planningnya dahsyat banget kan. Begitu jalanan udah. Kerjainnya bisa nggak? Iya kan? Nah, itu yang saya sekarang itu kita lagi lakukan, Pak. Ya, untuk mengajak teman-teman semua untuk bisa apa yang kita sudah putuskan di Rakernas harus jalan, apapun alasannya. Oh, oke. Ya. Ini Om Jeffrey kan mumpung lagi di APE. Ya. Nah, jadi mungkin Om Jeffrey mau ngomong sama teman-teman datang hari ini karena ada sisa gini. Saya cuma menghimbau ya kepada teman-teman pelaku bisnis digital printing di Solo, ya khususnya dan Jawa Tengah umumnya, ya kan. Kita di acara IAPE ini itu dari tanggal 20 sampai 22 masih ada waktu 1,5 hari lagi, dan kalau yang belum sempat datang ya besok hari terakhir kami harapkan ya kan teman-teman bisa hadir, bisa melihat ya mesin-mesin yang ditampilkan di acara IAPE ini, yang saya rasa juga di sini yang ikut serta ya bukan pemain-pemain, ini pemain senior semua. Di sini ada PT Perdana Jati Putra, di sini ada Shelo ikut, ya kan. Di sini juga ada Primet, ya kan, sebagai tuan rumah yang selalu sukses menjadi raja di Solo ya. Betul. Itu juga ada aneka warna. Jadi sekarang di sini kan ada obor juga, ya nggak. Jadi saya rasa ini yang hadir di sini, yang ikut pameran di sini, ya kan sudah cukup mewakili ya dari pemain digital printing di Indonesia. Jadi datang dan saksikanlah ya mesin-mesin yang kita tampilkan di acara IAPE Solo ini, ya kan. Dan kita juga akan berikan promo-promo menarik, ya kan. Kita juga akan berikan promo menarik dan kemudahan-kemudahan ya fasilitas ya dari mesin-mesin yang kita pamerkan. Ya jadi saya tunggu ya kan besok hari terakhir. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini, teman digital printing yang ada di Solo, Jawa Tengah, dan juga Jawa Tengah. Ya. Terima kasih. Oke. Om Jeffrey, untuk yang total
boleh nanti ya, Ya. di ujung Boleh. itu keluar berapanya gitu. Ya. Biasanya paling gitu. Saya harus bicara fair dan jujur. Ya, ini kan baru hari kedua. Karena kemarin terus ya biasa kan memang ya. Kalau hari pertama itu IAP itu kan memang slow. Ya, tapi hari ini sudah ada pergerakan. Ya, besok kan pagi Pak Ade Herindo ada diskusi sama saya. Ya, hari ini ya kan mudah-mudahan masih ada order-order. Heeh. Ya, cuma memang saya nggak bawa gong, saya nggak bawa trompet, gasnya habis. Ya, tapi yang jelas lumayan ya hari ini. Ya kan, ya cukup bisa tersenyum. Amin. Ya. Teman-teman. Walaupun ya masih belum bisa memenuhi target yang kita buat untuk acara IAP ini. Tapi Ya, minimal karena waktu mepet saya cuma 3 hari Iya. berjalan. Betul. Tapi Ya. udah sangat bagus banget kan? Udah. Ya, yang saya supaya bisa nutupi biaya bootnya aja lah, kosnya. Itu ya yang kita mau kejar dulu ya lah. Ya. Betul. Oke. Nanti kan kita ketemu di acara GPPE di Jakarta yang cukup besar, ya kan? Wah, itu Tapi tetap ini kita mesti beresin sampai besok, ini harus maksimal. betul. Ya, semaksimal mungkin. Saya yakin besok akan banyak yang datang. Terus, Ya, saya yakin. Ya, Oke. oke. Oke, kita tutup dulu Ya. karena juga Om Jepri di bawah, Ya. Mas Satu di bawah juga Oke. banyak tamu banget. Ini teman-teman saya kirim ke sini nih Ya. sengaja ya kan. Memang harus dapat Iya, kisi-kisinya dari Perdana Centuria. Oke teman-teman, terima kasih setelah oke. menonton kita dari Pak Sam dan Pak Ya. Jepri dari Perdana Centuria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.